Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Praja Utama Muhammad Anggadito Prasetya, NPP 320786 dari kelas G5 asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum keamanan siber yang diampu oleh Bapak Reza Fahlevi. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh kasus ketidakamanan sistem informasi di Indonesia, yaitu kasus peretasan dan penyebaran data pribadi oleh hacker Bjorka. Yang pertama ialah latar belakang dan kronologi kasus peretasan dan pencurian data yang dilakukan oleh hacker Bjorka. Pada kurun waktu tahun 2022 sampai 2023 terjadi kasus di Indonesia, yaitu pencurian dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh seorang hacker yang disebut Bjorka. Kemunculan Bjorka menjadi tugas dan tantangan baru bagi pemerintah untuk segera membenahi sistem keamanan data yang pada hal ini ditujukan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kasus ini berawal dari unggahan Bjorka tentang contoh data dari 26 juta data riwayat pencarian milik pengguna operator internet IndiHome di Breach Forum pada 20 Agustus tahun 2022. Dan bersedia memberikan data itu dengan memberinya label harga. Informasi yang dicirikan dengan dugaan milik pengguna IndiHome yang bocor itu meliputi data domain, URL, IP address, email, gender, nama, dan nomor induk pendudukan atau NIK. Selanjutnya, pada 31 Agustus tahun 2022, Bjorka kembali melancarkan aksinya dengan menjual data registrasi kartu SIM prabayar dengan klaim data curiannya sebanyak 1,3 miliar data. Data ini dijual dengan harga 50.000 dolar Amerika Serikat atau setara 743 juta rupiah. Tak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 6 September 2022, Bjorka mengklaim memiliki 105 juta data penduduk Indonesia yang ia sebut didapat dari server KPU. Data ini dijual Bjorka senilai 5.000 dolar Amerika Serikat atau senilai 74 juta rupiah. Selanjutnya, Bjorka kembali berulah dengan mengklaim dokumen kepemilikan surat menyurat Presiden Joko Widodo pada 10 September 2022. Di tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Maret tahun 2023, Bjorka kembali beberapa kali membocorkan data masyarakat Indonesia pada Breach Forum yang meliputi 1,3 miliar data SIM card, database 44 juta pelanggan My Pertamina, database pelanggan IndiHome. Bahkan Bjorka menjual 19 juta data BPJS ketenaga kerjaan dan 3,2 miliar data Peduli Lindungi dengan platform yang sama dengan harga yang beragam. Jadi latar belakang Bjorka melancarkan aksinya melakukan peretasan dan penyebarluasan informasi pribadi milik kependudukan masyarakat Indonesia itu berkaitan dengan isu keamanan siber dan privasi. Bjorka yang dikenal sebagai hacker berargumen bahwa kebocoran data ini bertujuan untuk mengungkap kelemahan dalam sistem keamanan data Indonesia. Tindakannya mencerminkan kritik terhadap pengelolaan data pribadi dan transparansi pemerintah, serta meningkatnya kesadaran tentang perlunya perlindungan data yang lebih baik di era digital, serta kebocoran ini juga mengangkat pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data warganya. Selanjutnya ialah teknik yang digunakan hacker tersebut untuk melancarkan aksinya. Jadi Bjorka diduga berhasil mendapatkan data kependudukan dan informasi dari berbagai instansi di Indonesia melalui metode peretasan yang canggih
Teknik-teknik yang biasa ia gunakan termasuk atau meliputi yang pertama ialah serangan phishing. Serangan phishing yaitu mengelabui pengguna untuk memberikan informasi yang sensitif. Kemudian yang kedua adalah eksploitasi vulnerabilitas, menyasar kelemahan dalam sistem keamanan yang ada. Dan yang ketiga ialah insider threats, yang dimana insider threats ini adalah memanfaatkan informasi dari dalam organisasi, baik melalui kolaborasi atau kebocoran. Maka dari itu penting bagi sebuah instansi untuk meningkatkan sistem keamanan siber dan melakukan audit berkala untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Dan yang poin ketiga ialah solusi atau langkah konkret untuk mengatasi kasus peretasan data. Kasus kebocoran data yang dilakukan oleh hacker seperti Bjorka menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan di Indonesia. Untuk mencegah terulangnya kasus yang serupa, diperlukan langkah-langkah konkret, yaitu yang pertama ialah memperkuat infrastruktur keamanan siber. Caranya ialah yang pertama melakukan penerapan enkripsi yang kuat. Data yang dienkripsi secara end-to-end untuk memastikan bahwa meskipun data dicuri, isinya akan tetap sulit diakses. Yang kedua ialah melakukan pembaharuan sistem secara berkala. Nah, sistem keamanan ini harus terus-menerus diperbarui untuk menanggapi ancaman baru dan untuk mengatasi kerentanan yang mungkin ada dalam perangkat lunak. Yang ketiga ialah menerapkan firewall dan deteksi intrusi. Maksudnya ialah sistem ini dapat membantu mendeteksi dan memblokir upaya peretasan atau akses tidak sah secara cepat. Kemudian solusi yang kedua ialah melakukan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ialah pelatihan keamanan siber secara berkala. Karyawan yang menangani data harus mendapatkan pelatihan dengan keamanan siber, termasuk cara mengenali phishing dan serangan siber lainnya. Kemudian ialah sertifikasi dan standar internasional dengan mengadopsi standar internasional seperti ISO untuk memastikan data dan keamanan informasi yang baik. Selanjutnya, solusi yang ketiga ialah melakukan audit dan pengujian keamanan yang berkala. Audit keamanan caranya ialah melakukan audit keamanan data secara rutin. Hal ini dilakukan untuk melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi titik lemah dalam sistem keamanan. Kemudian ialah melakukan pengujian penetrasi secara berkala. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem rentan terhadap serangan siber. Kemudian yang keempat ialah melakukan peningkatan regulasi dan penegakan hukum. Ini penting. Yang pertama ialah caranya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus dipercepat untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi masyarakat. Kemudian ialah sanksi yang tegas terhadap kebocoran data. Nah, perusahaan atau institusi yang gagal melindungi data harus diberikan sanksi yang tegas sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Dan solusi yang kelima ialah peningkatan kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan akademisi penting dilakukan. Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga melibatkan sektor swasta dan akademisi dalam hal penelitian dan inovasi untuk membangun sistem yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua ialah melakukan kerjasama internasional. Nah, berkolaborasi dengan organisasi keamanan siber internasional untuk mendeteksi dan menangkal serangan siber lintas negara. Kemudian solusi yang terakhir yang bisa kami berikan ialah membangun kesadaran publik. Ini juga paling penting karena kesadaran publik menjadi kuncinya. Kampanye kesadaran keamanan siber.
Pemerintah dan sektor swasta perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi termasuk penggunaan kata sandi yang kuat dengan cara menghindari serangan siber. Yang kedua ialah mendorong penggunaan teknologi yang lebih canggih. Masyarakat dan organisasi harus didorong untuk menggunakan alat keamanan seperti autentifikasi 2 faktor dan virtual private network. Nah, tentunya langkah-langkah yang saya sebutkan tadi akan membantu memperkuat ketahanan siber dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran data di masa depan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.